Halo Mbak. Iya, gimana Mas? Jadi dari surat cerainya sampean, surat singlenya Iya, sampean ini, itu jangan iya, ditulis janda cerai hidup. iya, Tulisannya cerai hidup. iya. Nah, nama tersebut di atas adalah benar, berstatus cerai hidup berdasarkan akte cerai bla 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 bla. Terus ditambahi belum pernah semenjak bercerai tertanggal di atas sampai sekarang belum menikah. Oh, jadi ditambahin belum pernah menikah lagi semenjak bercerai dengan mantan suami. Yes. Nah, begitu tuh. Tanggalnya ditulisin nggak, Mas? Kenapa? Tanggalnya ditulis nggak? Tanggal apa? Maksudnya kan, maksudnya kan, no, no, no. Ya Maksudnya tanggal. kan belum pernah. Ya tanggalnya itu ya tertanggal setelah cerai itu kan wis bener di atas itu tinggal nambahi. Oh, jadi tinggal nambahin tanggal 13 Juni 2023 belum pernah Sejak menikah lagi tertanggal. semenjak Sejak sejak tertanggal di atas. Kan itu ada tuh. sejak Timbangan nambah bawahnya sampean baca apa enggak? Nek sampean enggak baca jelas mumet. Sejak tertanggal di atas, saya belum pernah ya. melakukan pernikahan dengan siapapun Oh, sampai berarti sejak sekarang. tanggal tertanggal di atas saya Mm-mm. belum pernah melakukan pernikahan Mm-mm. apapun Dan dimanapun. dan dimanapun. Hmm, Oke. Sekali lagi wis. ya Mas ya. Ya, nggak usah, Sejak nggak usah, nggak usah, wis anggap aja bener. Cuman yang janda cerai hidup itu sampean ganti cerai hidup. Soalnya gini Mbak, kalau di Hong Kong janda itu ditinggal meninggal suaminya itu janda. Tapi kalau bercerai itu divorce. Jadi ada dua arti itu, makanya nggak bisa sama. Oke? Bisa dipahami? oke Mas. Yang Bisa. sudah yang sampean tulis tadi wis bener ya. Pokoknya setelah tanggal yang tertera itu di atas dan saya menyatakan bahwa sejak tertanggal di atas, saya belum menikah dengan siapapun dan dimanapun. Terima kasih. Semoga surat ini bisa menjadikan bahan apa ya? Semoga surat ini bisa digunakan dengan semestinya. Wis. Kalimatnya juga salah-salah kalimat. Ini orang ribet banget. Ya, ribet makanya nek ribet ya sudah sampai nunggu waktu yang Bukan longgar. ini loh temanku ribet banget dari tadi suruh diam sebentar nggak bisa. Ini udah diem dia. Ya kan sampean yang minggir. Oke? Sampai ada contoh ininya enggak Mas? Ya sudah yang sampean tulis itu sudah benar, tinggal nambahi lagi ya Allah, Mbak. Saya mesti kayak gimana lagi? Halo? Iya, halo. Sampean itu sudah benar tinggal nambahi tulisan di bawahnya. Oke? Oke, yes. Sinyalnya ya pedot-pedot sampean iki sakjane kalau lagi butuh ngobrol penting itu sampean cari sinyal terus minggir yang enak kita ngobrol gitu loh, Mbak. Bisa dipahami nggak maksud saya? Halo? Ya, tapi sinyal di tempat kerja itu cuma satu, Mas. Lah ya sudah gimana caranya kan yang perlu sampean toh, Mbak. Nanti aku tahu. Oke ya teman-teman sekali lagi ya kadang-kadang ya beginilah intinya. Jadi saya tidak bicara ya. Saya sekali lagi tidak bicara siapapun dan bagaimanapun. Kalau kita itu merasa ada sesuatu yang kita butuhkan dan merasa itu penting, come on guys, hargai diri kalian. Jangan angger gitu loh. Ini yang terjadi. Gitu. Dan saya juga mengeluarkan energi gitu.
Kalau saya mengeluarkan energi, makanya terus kadang-kadang bojoku itu ngamuk, ya piye, ya kan. Bukan, kita nggak kepingin menyalahkan siapapun. Hal seperti ini harus kita terima gitu. Konsekuensi ngangkat telepon, ngasih penjelasan tentang masalahnya, itu konsekuensi, teman-teman. Saya nggak menyesal dengan konsekuensi yang saya terima, dan saya bikin konten ini ya saya nggak menyesal. Di dalam prinsip hidup saya ya sudah, saya bisanya bantu dengan by phone, ya kan. Terus kalau persoalan semuanya diupload gini-gini jadi duit, orang berpikir dapat duit, ya terserah kalian, silahkan kalian mau berpikir model apa, itu bagi saya no problem. Saya konsisten. Toh seberapa sih kalian akan nyinyir? Orang nyinyir itu capek, lama-lama nyinyir itu juga capek ya. Terus kemudian nyinyir capek, terus kalau punya masalah siapa yang diajak ngomong, ya kan. Ya syukur-syukur kalian punya teman yang bisa diajak ngomong dan memberikan solusi. Kalau saya sih ya nggak harus dengan saya. Kalau tambah justru menipu kalian ya nggak apa-apa. Artinya kan seperti itu. Untuk kembali lagi menjadi manusia yang bisa dipercaya, untuk menjadi manusia yang bagaimana dengan situasi-situasi sulit itu bisa diajak diskusi, itu nggak gampang. Saya jelas nggak punya harta, kemampuan atau duit yang banyak banget, enggak. Tapi kalau kalian ajak untuk diskusi, untuk ngobrol, penyelesaian sebuah persoalan, yo ayo. Kalau saya nggak pelit orangnya, ya kan. Ilmu itu memang kalau bisa dibagi, dan ilmu itu dipraktekkan. Kita punya ilmu nggak pernah kita praktekkan, podo ae gawe opo. Kalau orang Jawa, ilmu itu bisa berguna karena dijalankan, karena dipraktekkan. Duwe ilmu tapi gak praktek gawe opo. Nah, terus ketika kita mau praktek ilmu kita, siapa yang percaya? Nah, emang dukun-dukun itu juga nggak mempraktekkan ilmu. Jadi ya begitulah teman-teman. Sekali lagi, apapun itu ya bagaimanapun itu ya, intinya kalian itu hargailah diri kalian lagi, ya kan. Ketika kita butuh sesuatu ya bagaimana kita butuh, ya jangan ngerasa bahwa kita butuh tapi terus sak karepe dhewe, sak enake dhewe, ya entak lah, kan kita nggak akan dihormati dan dihargai orang tersebut. Kalau kita yang butuh ya bagaimana kita menghormatinya. Oke, itu aja teman-teman. Menghargai lah, menghargai. Jadi orang itu menghargai, dan menghargai nggak harus dengan uang. Menghargai seseorang itu jauh lebih baik dengan adab, perilaku. Itu nilai yang istimewa. Oke, tetap semangat, keep stay tune YouTube channel, and see you next video. Bye bye.